Kemudian apa lagi? Ini banyak diskusi ya. Jadi karena apa namanya event yang pernah saya alami bermacam-macam gitu. Jadi dulu pernah pameran lukisan, kemudian konser musik sering, kemudian seminar juga pernah, seminar nasional pernah, kompetisi desain internasional pernah yang dulu diadakan oleh Asmindo, kemudian apa konser kolosal gitu pernah, kemudian apa banyak banget nggak terhitung, termasuk apa kongres bahasa Jawa dulu saya pernah apa terlibat tahun 2001 kalau nggak salah, itu kongres bahasa Jawa internasional juga. Ada pertanyaan mungkin? Nah, apa namanya? Bentar. Pak izin bertanya Pak. Oke, siapa ini? Jen. Jian, Pak dari sisi keamanan ya Pak. Nah, misal kita menghubungi pihak berwenang untuk apa menentukan jam acara. Nah, di situ kalau kita menambah melewati batas jam yang sudah ditentukan oleh pihak berwenang, kira-kira di situ ada negosiasi apa nggak apa-apa, ada nambahan uang atau sebagaimana gitu Pak. Nah, Terima itu kasih gini, Pak. itu pertanyaan baik sekali. Ini pernah saya lakukan gitu. Saya terlibat di pementasan waktu itu Kla Project kalau nggak salah di apa Plaza Simpang 5. Nah, kadang-kadang nun sewu, kadang-kadang petugas itu juga cari-cari kesalahan gitu. Jadi memang aturannya waktu itu kalau nggak salah jam 10 sudah harus close gitu. Tapi jam 10 masih kurang seperempat jam itu sudah dioyak-oyak. Ini kalau nggak anu saya bubarkan bla 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 gitu. Nah kadang-kadang kita harus nggak usah panik gitu, nggak usah panik. Jadi kadang-kadang itu apa harus kita hadapi dengan apa pikiran yang jernih. Dan waktu itu memang ada solusi yang tidak disangka oleh petugas itu bahwa kita punya backing Pangdam gitu. Jadi langsung kita apa kontak dengan Pangdam waktu itu dan selesai sudah malah ketakutan dia gitu. Jadi apa kadang-kadang persoalannya itu kita harus mempunyai backing semacam itu gitu. Tapi ada juga yang bagaimana kita bernegosiasi secara baik gitu. Pak dikasih apa namanya dispensasi dong waktunya katakanlah 30 menit misalnya gitu, atau berapa. Dan apa namanya di sini kalau acaranya pembawa atau yang nangani acara ya, yang divisi acara ini mestinya juga kontrol, selalu kontrol dari awal. Artinya nanti resiko-resiko apa yang akan muncul ketika event yang kita adakan itu molor misalnya gitu. Resiko apa? Misalnya di konser musik akan agak lebih riskan gitu ketika mungkin molor dan lain sebagainya, sedangkan penonton ribuan gitu dan otomatis efeknya banyak. Mungkin keamanan yang apa kita minta untuk menjaga event kita juga akan secara budget juga akan minta nambah mungkin, atau bahkan minta segera diselesaikan atau ditutup mungkin, atau dibubarkan mungkin kan gitu. Itu ada efek-efek semacam itu dan apa kita harus mengantisipasinya gitu di event apapun. Nah, karena meskipun event seminar misalnya, seminar itu misalnya melebihi jam gitu, kita kan nggak tahu peserta itu juga punya kepentingan apa setelah seminar sesuai dengan jam yang kita tentukan. Misalnya selesai jam 12 siang, tapi ternyata molor sampai 1 jam. Nah,
Ya, kalau peserta itu atau pembicara itu tidak mempunyai acara lagi setelah itu, tapi ketika ada acara ya kan berarti mengganggu acara mereka lain-lain, mengganggu acara mereka setelah acara yang kita adakan kan gitu. Maka menurut saya harus diperkuat di ranah time schedule. Nah, time schedule atau timeline itu kita harus selalu cek and recheck dengan pihak manapun yang terlibat kan gitu. Karena resiko-resikonya itu tadi bidang keamanan. Oh, kalau ini melebihi waktu, kalau terkait dengan sewa gedung, nah itu kan juga akan mempunyai efek yang lumayan. Berarti mungkin nambah cas misalnya gitu, overtime misalnya gitu. Dari sisi keamanannya juga nambah cas juga, menjadi berat gitu. Ya kalau ada dana cadangan, tapi kalau tidak kita jadi repot semua. Begitu Jin. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Elvira ada tanya, Erni, Nurul, Wanda, Virus, Lutfina, Belum, Pak. Religia, Reva, atau punya pengalaman mengadakan apa gitu mungkin 17-an atau apa gitu, nggak apa-apa. Kita share aja, kita diskusi. Karena kadang-kadang bisa terlewatkan. Saya banyak event yang pernah saya adakan, jadi muncul ketika ada pembahasan itu akan muncul gitu. Tapi kalau enggak, kadang-kadang kita mau ngomong apa ini kan gitu. Itu pentingnya keamanan. Nah, sebagai event organizer ini terkait dengan khusus keamanan ya. Jadi kadang-kadang ada misalnya di event yang agak riskan gitu, event konser musik gitu. Biasanya ada preman yang tak berseragam, katakanlah preman misalnya gitu. Wah, ini saya menguasai parkiran sini, bla bla bla, itu harus kita dekati. Jadi tidak kemudian kita main mentang-mentang kita sudah sewa gedung, kemudian parkiran sudah kita kuasai, tapi tidak mengakomodir mereka, kan kasihan juga. Bukan apa-apa, ini juga untuk kelancaran dari event kita gitu. Jadi hubungan sosial dengan masyarakat sekitar lokasi venue yang kita bikin event itu juga penting gitu. Maka kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka gitu. Bahkan termasuk kita mempunyai usaha, mempunyai pabrik furniture misalnya, kita bikin baru di suatu kampung tertentu, itu dengan personel orang-orang sekitar kampung itu juga harus terjalin dengan baik. Di event pun juga begitu. Jadi misalnya di GOR atau di stadion gitu. Nah, kita dekati mereka. Mereka itu leader yang informal, saya katakan begitu. Karena ya preman itu tadi, dia seakan-akan menguasai, sudah terbagi blok-bloknya gitu kan. Itu penting untuk kita dekati. Mas, ayo jangan ngerokok bareng, ayo jangan ngopi bareng, rembukan, bla 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 gitu. Nah, itu butuh keluasan. Kalau nggak gitu repot kita. Kemudian apa lagi ya? Kemudian gini, ini rencana anggaran biaya ya. Jadi ini kita pertajam setiap bab. Rencana anggaran biaya yang kita harus mempunyai dua kalkulasi. Yang pertama kalkulasi di dalam ideal sebuah event sesuai dengan konsep kita. Idealnya berapa atau bagaimana. Yang kedua adalah
yang real, kebutuhan real yang ada. Jadi kita harus mempunyai dua kalkulasi itu. Karena untuk melaksanakan konsep yang akan kita laksanakan, konsep event, itu biasanya kita bikin plan A, plan B gitu. Plan A yang sifatnya ideal banget gitu. Oh, ini nanti begini medianya pakai ini, audiennya sekian, bla bla bla, pesertanya sekian gitu. Kemudian kalau tidak terpenuhi, nah baru kita plan B. Ada plan B-nya sekian, berarti pembiayaannya sesuai dengan plan B itu sekian, kan gitu. Itu pun day by day atau harus kita kontrol karena mendekati hari H biasanya memang ada perubahan-perubahan yang kadang-kadang kita di luar dugaan kita gitu kan. Seperti yang dulu pernah saya katakan, ketika kita mau bikin acara konser besar di hotel di Candi Prambanan dengan dihadiri oleh wakil presiden, ternyata H-3 tidak boleh di sana, harus pindah. Malam itu juga kita usung-usung bareng. Nah itu yang pengalaman-pengalaman yang sangat mengena dan bermanfaat untuk event selanjutnya, bahwa kita memang persiapannya harus ini mempunyai berbagai macam jurus gitu. Kalau nanti di sini nggak bisa bagaimana, harus pindah kemana, alternatifnya seperti apa, bla 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 gitu. Itu terkait dengan tempat, dan tidak hanya permasalahan tempat saja, jadi apapun. Jadi misal termasuk konsumsi yang detail. Divisi konsumsi ini ketika budgetnya memang ternyata tidak terpenuhi, ini harus pakai paket yang mana? Nah, paket A itu yang ideal, ini makanannya enak, bla bla bla, jenisnya seperti ini, bla bla bla. Paket B mungkin yang lebih hemat, gitu. Detailnya semacam itu. Dan itu setiap personel, khususnya yang terkait dengan divisi itu harus selalu update. Kalau tidak update nanti repot. Nah, dibutuhkan koordinasi yang intens gitu. Karena biasanya dalam event itu lemahnya di koordinasi. Tapi sekarang dengan adanya alat komunikasi yang sudah kita familiar dengan WA, dengan Zoom, dengan Facebook, dengan Instagram dan lain sebagainya, itu saya pikir akan banyak membantu. Nah, biasanya komunikasi-komunikasi misalnya seperti event konser musik itu di lapangan pada hari H itu biasanya dengan HT itu yang lebih murah, lebih komunikatif, gampang, dan lifetime bisa komunikasi langsung gitu. Termasuk produksi film juga pakai HT biasanya, karena kadang-kadang lokasi antara lokasi aktor dengan kameranya, dengan tim artistiknya, dengan basecamp-nya kadang-kadang terpisah agak jauh gitu. Itu di dunia film. Nah, di dunia event konser musik, misalnya bayangkan saja misalnya konser itu terjadi di stadion. Stadion itu ada 8 atau 10 pintu masuk. Nah, tim keamanannya harus membawa alat komunikasi itu tiap pintu itu. Padahal penontonnya puluhan ribu misalnya. Nah, termasuk stage manager harus pegang itu, sutradaranya mungkin ada, kemudian pemimpinnya sendiri, atau siapapun termasuk LO, liaison officer, yang terkait dengan aktor, dengan artis, itu juga harus siap sedia. Saya cerita sedikit dulu, pernah waktu saya diundang oleh panitia konser musik Nomo Kuswoyo, itu Kosplus ya, di Blitar.
itu ada Yayasan Soekarno yang bikin pentas Nomokuswoyo gitu. Nah, waktu itu kebetulan ada teman yang terlibat di yayasan itu mengundang saya. Kemudian saya hadir ke sana, untungnya saya bawa laptop. Nah, waktu pas pertunjukan, itu saya melihat di situ di sebelah panggung ada dua layar LCD. Saya tanya, ini materinya apa? Saya bilang gitu. Wah, materinya belum ada, ini cuman ini apa foto atau apa gitu, saya lupa gitu. Nah, wah nggak menarik, saya bilang gitu. Langsung saat itu juga ada dua laptop saya sama teman saya kita hadapi, kita operasionalkan. Waktu itu temanya konser tentang Soekarno ya. Kita menampilkan beberapa sejarah Soekarno sama foto dan videonya tentang Soekarno, kata-kata Soekarno, pidatonya, bla 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 gitu. Langsung saat itu juga teman saya browsing, saya juga browsing, langsung saya edit, langsung saya tampilkan di layar gitu. Saat itu juga, dan sangat ya ribet sekali karena memang panitia dari teman saya tidak siap. Itu akhirnya mau tidak mau saya juga ikut kerepotan juga gitu. Tapi karena memang teman gitu, karena teman sendiri, jadi saya juga nggak tega untuk istilahnya tidak membantu. Kalau tidak saya bantu nanti kacau acaranya gitu. Dan itu jangan ditiru gitu. Jadi persiapkan acara itu dari sejak awal, kita bebaskan untuk membayangkan bagaimana acara itu terjadi. Mulai dari misalnya ya, kita konser musik, kita mulai jam berapa, kemudian kita bikin storyboardnya atau rundownnya. Ya, rundownnya jam sekian itu berarti posisi sound system sudah siap, audio visual siap, kemudian aktor atau artis sudah siap, bla bla bla, bagian stage manager siap, sutradara siap, bagian lighting semuanya siap, bla bla bla. Kita cek semua gitu. Ini kita semuanya harus teliti sampai di sana. Dan yang lebih teliti lagi seharusnya dari sutradaranya atau direkturnya itu harus teliti. Nah, saat acara berjalan kita harus selalu memantau rundown itu. Oh, ini jamnya ini di menit ini yang tampil. Ini ada kendala bla bla bla, harus bagaimana. Itu saat itu juga harus bisa diselesaikan. Itulah kerja event organizer yang memang sangat melelahkan kalau pada pelaksanaannya kita di dalam merencanakan itu kurang baik. Mesti pelaksanaannya akan keteteran. Itu kira-kira. Pak, izin berkaitan dengan tadi Pak, yang Ya. waktu Pak. Ya. Nah, itu kan di hari hanya kita akrab dengan istilah timekeeper, nah Pak. Nah, dalam hari H, kita kalau misal kita pakai cara pandang saya timekeeper, artinya di bawah timekeeper, kita harus berpatokan ke timekeepernya, ke ketua panitia kah, atau ke ketua penanggung jawabnya. Takutnya pertubrukan koordinasi malah saling. Maka di situ harus ada koordinasi yang lifetime. Jadi pihak-pihak atau divisi-divisi yang memang saat pelaksanaan event itu leadernya harus tahu ini yang terlibat langsung siapa. Jadi misalnya dalam konser musik nih, jadi sutradara atau director, kemudian di situ ada stage manager, dia yang menguasai panggung, semua yang tampil di situ harus sesuai dengan izin dia gitu kan. Kemudian ada bagian sound system, kemudian ada lighting, kemudian termasuk keamanan panggung, ini semua harus terkoordinir secara live gitu. Nah, biasanya di pertunjukan seni itu baik teater, kemudian konser musik dan itu dibagi dua. Dia director atau sutradara itu biasanya menguasai panggung dan artistiknya. Tapi
Pimpro atau pimpinan produksi itu di wilayah produksinya, mulai dari bikin proposal, surat-surat, dan lain sebagainya, teknis-teknis yang lain, termasuk bagaimana mendatangkan artis, mendatangkan sound system, bla bla bla, itu yang ngurusi Pimpro dan anak buahnya. Khusus yang artistik itu mulai sutradara, stage manager, divisi artistik, mungkin termasuk lighting, termasuk sound system dan lain sebagainya, itu di bawah mereka. Tapi di antara kedua bidang itu harus sinkron, harus harus terjadi komunikasi yang baik gitu kira-kira. Nah, maka kemudian ketika pelaksanaan event itu director khususnya yang di panggung itu harus mempunyai akses ke beberapa divisi yang memang urgent di situ. Kalau nggak punya akses repot itu. Itu Jen kira-kira. Jadi briefing terus itu harus dijaga terus nggak Pak, briefing gitu ya Pak? Ya, tapi kalau pada saat acara itu kan seharusnya setelah briefing. Jadi sebelum acara katakanlah misalnya acara jam 7 malam. Kita adakan briefing jam 5 misalnya. Final check misalnya. Itu kita kumpulkan semua divisi. Nah, kita sesuai dengan rundown ini, kamu tugas ini, bla 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 gitu semuanya. Harus siap sesuai dengan itu. Itu final briefing. Tapi sebelumnya harus ada briefing-briefing sebelumnya karena itu tadi harus terkait dengan updating. Kadang-kadang muncul, oh ini si aktor ini nggak bisa datang atau artis ini nggak bisa datang karena gini ada penggantinya nggak, bla bla bla, dan itu harus terpantau terus gitu kan. Gitu kira-kira Jin. Oke Pak, baik Pak. Ada yang lain mungkin? Amaliani, Nurul, Erni, Abram? Belum Pak. Oke. Siapa ini? Untuk kuliah selanjutnya nanti ada terkait dengan logistik dan staging ya, staging event. Nanti sebetulnya materinya sudah saya singgung beberapa hal tadi, bagaimana saat penampilan itu tidak hanya di urusan konser gitu. Misalnya gini, kita ingin mengadakan business plan competition. Ketika di situ kita bikin acara presentasi dan kita bikin live, itu sama aja kita staging. Kita menampilkan sesuatu, kita menampilkan sesuatu dalam waktu tertentu yang di situ melibatkan audiens, semuanya audiens, kemudian pihak-pihak tertentu termasuk sponsorship gitu. Nah, itu sama saja kita bikin suatu peristiwa atau event, dan itu prosedurnya tidak jauh berbeda, substansinya sama, bahwa kita harus menjaga anytime gitu kan. Jadi dari persiapannya, day by day-nya, kemudian ketika hari H acaranya itu, bahkan setiap menit pun kita harus menjaga bahwa itu tidak cacat gitu. Kita persiapkan sebagus mungkin. Karena ketika kita menampilkan sesuatu dan itu ada cacat, itu akan kelihatan. Misal nih, kadang-kadang ada yang kritis ketika misalnya kita bikin konser musik, ada satu lampu spot yang mati gitu misalnya. Itu memalukan. Kenapa sampai begitu kan gitu. Meskipun itu kadang-kadang hal-hal yang tidak kita duga gitu. Tapi hal-hal semacam itu ketika kita persiapkan gitu, itu saya kan bisa teratasi gitu. Misalnya dulu saya pernah, adik-adik kelas saya di UIN, khususnya di bidang teater, pernah bikin acara pentas teater, kemudian pada pertengahan acara itu satu lampunya mati, satu lampu spot yang
di belakang penonton itu ada dua lampu besar yang spot mungkin sekitar 50 watt gitu, LED gitu, dan begitu mati akan cacat, khususnya di estetika pertunjukan teater gitu. Nah, akhirnya saat itu juga kebetulan saya menonton langsung minta langsung bagian lighting langsung dia naik ke atap, langsung membenahi lampu itu, dan alhamdulillah bisa terselesaikan, akhirnya nyala lagi. Nah, hal-hal semacam itu yang jangan sampai terjadi. Nah, maka kita juga misalnya pesen sound system, pesen lighting, itu juga kita harus agak cerewet, nggak masalah. Mas, ini lampunya jenengan yang ini berapa, harganya berapa, maksudnya harga sewanya kan biasanya terhitung kalkulasi, kemudian berapa watt, kemudian sampai jika nanti ada yang mati, kamu punya cadangan apa tidak. Nah, ada personil yang mau menangani langsung enggak sampai segitunya. Karena kalau tidak detail nanti kita yang kena. Karena kita sebagai penyelenggara kan gitu. Itu hal-hal yang detail semacam itu secara teknis harus kita tangani secara baik gitu. Itu teman-teman. Saya melihat beberapa tugas proposal yang kalian buat itu sudah lumayan, artinya secara substansinya sudah bisa bicara gitu. Cuman memang kemasannya perlu kita poles gitu kan. Kemasannya mungkin perlu ditambahi media publikasi, desain publikasinya seperti apa, itu perlu kita lampirkan di situ. Jadi nama eventnya apa, kemudian didesain sebagus mungkin dengan bentuk, warna, color, branding dan lain sebagainya yang menarik gitu. Kita publish untuk Instagram apa, untuk Facebook apa, untuk media yang lain, termasuk kalau dulu saya bikin proposal itu lengkap gitu. Jadi mulai dari desain spanduk, baliho, backdrop, kemudian macam-macam lah, itu banyak sekali itu. Saya pernah bikin acara itu dulu doa bersama gitu, pas waktu habis gempa di Jogja itu doa bersama itu gedung saya bungkus dengan kain putih gitu. Nah, gedung yang saya pakai untuk event itu di halaman dinas Prindakop waktu itu, dan itu atasnya saya tutup dengan kain putih meskipun agak banyak membutuhkan kain, tapi saya akan menciptakan sebuah kesan di mana pengunjung atau peserta doa bersama itu akan terkesan bahwa ini unik dan ini berkesan gitu. Biasanya di gedung dinas itu ya biasa aja, gedung-gedung layaknya seperti gedung dinas yang lain gitu. Tapi ketika acara itu malam hari dan gedung kita bungkus dengan kain putih, acaranya sangat religius gitu, isinya berdoa, sholawatan dan lain sebagainya, itu akan menjadi beda dan meninggalkan kesan yang cukup unik gitu. Nah, termasuk ini saya kasih contoh. Dulu saya dilibatkan dalam event Yogyakarta Comtek. Pernah dengar nggak Yogyakarta Comtek? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, ada yang pernah dengar acara Yogyakarta Comtek? Yogyakarta Comtek itu pameran komputer terbesar di Jogja. Namanya Yogyakarta Belum pernah Comtek. sih. Makanya saya kasih tahu.
Jadi yang mengadakan itu namanya Apkomindo, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Yogyakomtek itu kalau pameran komputer di Jogja dulu biasanya bulan apa ya, Maret kalau nggak salah, saya lupa, atau bulan Oktober saya lupa. Itu gedung JEC full, parkiran full, bahkan parkiran sepeda motor itu di sepanjang depan JEC, Jogja Expo Center, itu full, kanan kiri full. Jadi yang mengunjungi itu mahasiswa, hampir seluruh mahasiswa itu mesti berkunjung di JEC waktu Yogyakomtek, pameran komputer terbesar di DIY di Jogja. Dan itu pameran terbesar kedua setelah Indokomtek di Jakarta kalau nggak salah. Pengunjungnya ribuan setiap hari. Nah, itu dulu pernah saya sangat salut dengan konsepnya. Jadi coba dibayangkan, nanti sebetulnya ada foto-fotonya sih, tapi saya cek dulu juga kalau ada ya. Jadi kapan-kapan saya tunjukkan ya. Gedung JEC itu konsepnya film, konsepnya gedung bioskop. Ya, jadi bisa dibayangkan, jadi sebuah eksibisi komputer dengan konsep eksibisi itu seperti gedung bioskop. Jadi JEC itu, Jogja Expo Center sebesar itu dibikin kayak gedung bioskop. Jadi ada poster-posternya. Poster komputer tapi seperti poster film. Jadi waktu itu poster menjadi tema pameran itu namanya The King Kong, bukan gambarnya King Kong tapi membawa komputer gitu, kayak poster film ya, bisa dibayangkan sendiri ya. Jadi King Kong tangannya itu bawa komputer gitu, di kanan kirinya ada gedung-gedung bertingkat gitu kan. Nah, cuman tulisannya bukan King Kong tapi King Kong komputer gitu. Nah, waktu itu jadi gate-nya atau pintu gerbangnya untuk masuk di JEC itu seperti halnya bioskop, gedung bioskop. Gedung bioskop biasanya ada apa? Ada tempat tiketing. Nah, persis tempat tiketing, ada resepsionisnya, kemudian di belakangnya itu ada poster-poster, tapi poster komputer. Poster komputer tapi bentuknya seperti poster film. Semuanya dibikin begitu. Ada yang Samsung, ada macam-macam, Dell, ada macam-macam dari merek komputer IBM, macam-macam itu merek-merek komputer terkenal itu dibikin posternya seperti poster film. Jadi orang masuk ke situ dari depan seakan-akan memang kayak orang nonton bioskop, tapi di dalamnya komputer semua, jualan komputer, stand-stand komputer gitu. Nah, konsep semacam itu biasa dilakukan di Jogja, jadi sekreatif mungkin. Nah, kalau di dalam dunia seni rupa itu ada namanya Artjog. Kamu browsing sendiri, Artjog, ARTJOG. Itu event seni rupa, pameran seni rupa, itu bisa lukisan, bisa patung, bisa audiovisual, video, kemudian ada instalasi. Nah, itu sangat dahsyat kalau menurut saya karena desainnya ya, desain. Jadi sebuah gedung yang dibikin acara itu depannya itu dibongkar, di halaman parkirnya itu dibongkar, dikeduk gitu kan, tanahnya itu dibongkar, kemudian dikasih patung kepala manusia besar, kepalanya itu mungkin tingginya, jadi separuh kepalanya itu tertanam di tanah gitu. Nah, kemudian separuh kepalanya itu bisa mungkin tinggi sekitar 3 meter.
dan itu di depan gedung. Sehingga orang lewat itu mesti kaget. Ini apa ini kan gitu. Kemudian pernah gedung itu ditutup dengan ini tong tong itu tong logam itu ya, tempat minyak Pertamina itu dibuka dilebarkan begitu, kemudian ditempel semuanya kayak dibikin dinding besar gitu, tingginya mungkin bisa 10 meter atau 15 meter gitu. Termasuk macam-macam. Dia mungkin termasuk misalnya gedung itu ditutup dengan bambu banyak sekali, bambu ke sana kemari sehingga bentuk kayak gua misalnya itu. Nah, itu memang event yang bikin audien atau pengunjung itu wah gitu. Ini kok aneh gitu. Dan itu unik. Bahkan sekarang yang namanya Art Job itu sudah di kalangan pejabat, wakil presiden, menteri-menteri itu sudah biasa ikut melihat di sana itu, dan karyanya terkurasi, sangat qualified dan mahal-mahal. Nah, saya pingin teman-teman itu ketika bikin event itu juga mempunyai ide-ide yang nakal gitu. Ide-ide yang nakal nggak masalah gitu. Nanti akan kita discuss seperti apa kenakalan dalam tanda kutipnya semacam itu, sehingga bisa ada yang dibanggakan gitu, bikin apapun gitu. Nah misalnya katakanlah lomba bisnis plan yang mau kita adakan, bisa nggak kita mengundang tokoh yang berpengaruh, entah itu menteri, entah itu apa, yang komen atau mungkin ikut mengikuti acara live streamingnya atau apa gitu. Nah, di live streamingnya itu kita kasih hiburan apa, nah itu penting ini. Mau kita bikin apa sehingga menarik pengunjung, sehingga ketika kita melibatkan sponsor, menampilkan logo-logo sponsor atau kontraprestasi kita kepada sponsor, itu mereka tidak kecewa. Karena apa? Pengunjungnya banyak atau viewernya banyak, itu yang penting gitu. Begitu. Jadi jangan terpaku pada ide-ide yang biasa gitu. Oh, bikin ini ya sudah apa adanya, yang penting kita bisa ada pesertanya, kita tampilkan bla bla bla, tidak begitu. Bagaimana kita mencari ide yang nakal gitu. Maksudnya yang betul-betul ada terobosan, breakthrough gitu. Ada terobosan desain acara yang memang betul-betul berbeda. Beberapa contoh yang saya sebutkan tadi memang karena di Jogja biasa kita kumpul bareng, ada nilai kompetisi antar kelompok atau komunitas seni, komunitas atau komunitas organizer itu, sehingga saling belajar satu, yang kedua saling menunjukkan bahwa ini loh saya punya sesuatu hal yang berbeda daripada punyamu. Nah, nanti besoknya lagi teman itu juga membuat yang berbeda lagi. Ada nilai kompetisi yang saling membangun gitu, saling mensupport, saling saya harus bisa lebih dari itu. Saya harus lebih bisa dari itu gitu. Itu di antara teman-teman di sini biasanya begitu. Nah, teman-teman di sini juga bisa mempunyai benchmark atau perbandingan dengan acara-acara yang lain. Sebanyak mungkin kita mempunyai referensi. Sekarang ada YouTube, ada Instagram, kita sangat mungkin untuk mengetahui atau memunculkan ide dengan gagasan yang lebih mempunyai nilai terobosan gitu kira-kira. Begitu teman-teman, ada pertanyaan enggak?
Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Sudah, Soalnya waktunya udah sudah cukup ya. lewat. Oh, sudah Iya. lewat. Maksudnya jam berapa tadi? Jam 4, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya juga terlambat, jadi nggak apa-apa. Iya, Pak. Kemudian saya harapkan teman-teman dari apa yang saya bicarakan tadi itu bisa memunculkan nanti garapan kita seperti apa. Ini saya sebetulnya pancingan. Artinya begini, bahwa kita akan menggarap sebuah business plan competition, nanti bentuknya seperti apa. Teman-teman mencoba mencari referensi sekaya mungkin, sebanyak mungkin, dan nanti mungkin minggu depan atau kapan saya pengen ada kuliah offline gitu kira-kira. Saya belum menentukan dengan Pak Yogi. Dan nanti ketika ada presentasi nanti kita akan diskusi offline gitu, lebih seru gitu. Lebih bisa menggambarkan apa ide yang yang mempunyai terobosan tadi gitu kira-kira. Cuma nanti timingnya akan saya kasih tahu berikutnya gitu. Jadi harus berbeda. Kita mempunyai event harus mempunyai nilai beda dengan event-event yang lain. Itu saya kira teman-teman, terima kasih bergabung dengan kuliah sore ini. Harapan saya itu tadi bisa menambah wawasan, bisa menambah kreativitas. Segala sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan bisa dicatat nanti lain waktu akan saya jawab gitu kira-kira. Terima kasih teman-teman. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.